Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di BBQ, mata pelajaran BBQ atau bimbingan baca Al-Quran dengan Mister Rama. Hari ini kita akan belajar materi mengenai ilmu tajwid atau ilmu membaca Al-Quran. Mister akan sharing beberapa materi mengenai tajwid, dan materi yang pertama kita akan pelajari adalah mengenai hukum nun sukun atau tanwin, atau ahkam nun sukun wa tanwin. Jadi hukum-hukum mengenai nun sukun dan tanwin. Nah, nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, maka jatuh atau terdapat 4 hukum tajwid di dalamnya. Yang pertama ada namanya izhar, yang kedua ada namanya idgham, yang ketiga ada namanya iqlab, yang keempat ada namanya ikhfa. Yang pertama kita akan belajar mengenai izhar terlebih dahulu. Apa itu izhar? Izhar secara bahasa artinya jelas. Hukum nun mati atau tanwinnya dibaca jelas. Nah, kapan nun mati atau tanwin dibaca jelas? Ya, ini ketika bertemu dengan 6 huruf izhar. Apa saja 6 huruf izhar? Yang pertama ada hamzah, ha, ain, ha, kemudian ghain dan kha. Nah, ini disebut huruf halqi. Jadi huruf-huruf yang keluarnya dari tenggorokan. Makanya kenapa biasanya izhar nun mati atau tanwin ini disebut dengan izhar halqi. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi ini. Nah, bacaan nun atau tanwinnya dibaca dengan jelas. Contoh kalimatnya seperti ini. Man amanah. Man amanah. Nun matinya dibaca jelas. Ketemu dengan hamzah amanah. Maka cara bacanya nun matinya dibaca dengan jelas. Man amanah. Kemudian kalimat selanjutnya contoh adalah aliman hakimah. Ada tanwin di huruf ma, aliman hakimah. Hakimah ada tanwin ma bertemu dengan huruf halq yaitu huruf ha, maka dibaca nun atau tanwinnya dibaca dengan jelas. Jadi itu mengenai izhar. Kemudian hukum yang kedua, hukum nun mati atau tanwin yang kedua adalah idgham. Nah, idgham ini secara bahasa artinya meleburnya dua huruf yang memiliki kesamaan jenis dan sifat. Nah, di hukum nun mati atau tanwin, idgham ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah idgham bi gunnah, yang kedua adalah idgham bila gunnah. Nah, di idgham bi gunnah ini meleburnya menggunakan dengung karena bi gunnah, dan idgham bila gunnah meleburnya tanpa dengung karena la bila gunnah. Nah, di idgham bi gunnah ada 4 huruf. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini. Yang pertama adalah huruf ya, yang kedua huruf nun, yang ketiga adalah huruf mim, dan yang keempat adalah huruf waw. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan keempat ini, maka bacaannya dilebur dan didengungkan. Contoh kalimatnya, mayyamal. Ada nun mati ketemu huruf ya. Ya adalah huruf idgham bi gunnah. Maka nunnya melebur ke huruf ya-nya dan huruf ya-nya didengungkan. Mayyamal, seperti itu. Lalu yang kedua, idgham bila gunnah. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 2 huruf di bila gunnah. Ada huruf lam dan huruf ro. Nah, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan kedua huruf ini, maka bacaannya adalah melebur dan tidak dengung. Seperti itu. Maka dari itu contoh kalimatnya malam, malam. Jadi huruf lamnya tidak didengungkan. Nun mati yang melebur ke huruf la, namun huruf lamnya tidak berdengung. Maka bacanya bukan malam, tapi malam. Malam ya'mal, seperti itu. Maka dari itu perbedaan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Selanjutnya hukum nun mati atau tanwin yang ketiga adalah iqlab. Berbeda dengan 2 hukum nun mati atau tanwin sebelumnya, iqlab ini hanya memiliki 1 huruf, yakni adalah huruf ba. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah iqlab. Apa itu iqlab? Iqlab berasal dari kata qol, artinya adalah membalik. Nah, maka dari itu cara membacanya ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya berbalik menjadi mim. Nah, kenapa dibaca mim? Karena nun mati bertemu dengan huruf ba. Jadi contoh kalimatnya adalah ketika mim ba'di, ada nun mati bertemu ba, maka dibaca iqlab, dibalik. Nah, cara membaca iqlab ini adalah menempelkan 2 bibir syafatain, menempelkan 2 bibir dengan lemah. Pada itu bukan digunakan jadi mim ba'di, tapi
min ba'di, seperti itu. Ambi'una. Nah, itu bacaan iqlab. Mudah dihafalkan karena hanya menggunakan satu huruf, yaitu huruf ba. Ketika ada tanwin dan nun mati bertemu dengan huruf ba. Tanwin yang terakhir adalah ikhfa. Nah, ikhfa ini adalah hukum yang keempat. Berbeda dengan 3 hukum sebelumnya, hukum ikhfa ini, hukum tajwid ikhfa ini adalah mempunyai huruf terbanyak, yaitu 15 huruf. Seperti yang kita tahu, izhar ada 6 huruf sebelumnya, kemudian idgham juga mempunyai 6 huruf, iqlab punya 1 huruf yaitu huruf ba, jadi totalnya ada 13. Sisanya 15 hurufnya ada di huruf ikhfa. Maka dari itu mudah sebenarnya menghafal huruf ikhfa ketika sudah hafal 3 huruf atau 3 hukum tajwid sebelumnya. Nah, di ikhfa ini secara bahasa terlebih dahulu, ikhfa artinya adalah samar. Nah, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa itu, maka dibaca samar antara izhar dan gunnah, seperti itu. Nah, cara membacanya bagaimana? Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, contohnya adalah huruf ta atau huruf kaf. Nah, bacanya contohnya minkum ada nun mati bertemu dengan kaf. Bacanya samar, tidak izhar, tidak jelas nunnya, dan juga kemudian dan juga digunnah, seperti itu. Minkum. Jadi makanya kenapa ikhfa ini disebut bacaan yang samar, atau disebut juga hurufnya atau cara bacanya samar. Dan contoh kalimat yang menggunakan hukum tajwid ikhfa, yang ini contohnya adalah kata minkum, ada nun mati bertemu dengan huruf kaf. Nah, maka cara bacanya adalah antara gunnah dan izhar, maka dibaca minkum, seperti itu. Nah, itu adalah contoh bacaan dari ikhfa. Oke, maka demikian 4 hukum tajwid untuk hukum nun mati atau tanwin. Silahkan dipelajari kembali di rumah. Kemudian mungkin kita akan latihan untuk silahkan mencari hukum nun mati atau tanwin yang ada di surah Naziat dan An-Naba. Masing-masing untuk 4 hukum tajwidnya masing-masing berikan contoh 3 kalimat saja. Contoh 3 kalimat saja. Izhar ada 3 kalimat, kemudian iqlab ada 3 kalimat, idgham ada 3 kalimat, dan juga ikhfa ada 3 kalimat. Kalimatnya nggak usah panjang-panjang. Contoh kata seperti yang Mister sampaikan tadi, aliman hakimah, seperti itu. 2 kata tidak apa-apa. Kalau dari itu silahkan dikerjakan di rumah untuk latihan agar dapat sebagai reminder atau pengingat untuk bisa menganalisis bahwa kata atau kalimat ini adalah hukum nun mati bagian iqlab, hukum nun mati tanwin bagian ikhfa, dan seterusnya. Ada kesalahan silahkan dikerjakan pekerjaan atau tugasnya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.